Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5650, Frustrasi Jenius. Gerbang istana terbuka, dan pemandangan istana yang sangat luas mulai terlihat. Di bagian dalam aula terdapat gerbang pesona yang ditutup. Di tengah aula utama, ada petak bunga besar, tapi petak bunga itu kosong. Selain itu, selain hamparan bunga, tidak ada apapun di seluruh aula, dan terlihat sangat kosong. Dinding aula utama ditutupi dengan ukiran batu yang rumit namun indah. Tapi, aku tidak melihat pintu lain. Bukankah kamu mengatakan ada pintu lain? Fosun sedikit mengernyit, berpikir. Karena menurut petunjuk yang didapatnya, seharusnya ada pintu lain di aula ini. Pintu itu bisa mengarah ke aula tempat binatang hitam itu berada. Pada saat ini, Chu Feng sudah melangkah ke aula. Bersenandung. Begitu Chu Feng melangkah ke aula, ada fluktuasi formasi di aula. Segera setelah itu, sebatang pohon kering tumbuh dari hamparan bunga di tengah aula, dan di pohon itu ada buah berwarna ungu. Melihat ini, Fosun juga buru-buru melangkah ke aula, dan juga terjadi fluktuasi formasi. Kemudian, di hamparan bunga, pohon lain dengan buah ungu tumbuh. Au! Dan saat berikutnya, dua raungan bergema pada saat bersamaan. Sementara tanah bergolak, dua binatang raksasa dengan panjang tubuh 10.000 meter dan tinggi 3.000 meter muncul dari hamparan bunga, menyeringai, dan menyerang Chu Feng dan Fosun bersama-sama. Yang paling penting adalah mereka semua memancarkan aura dewa tingkat 6. Dengan penampilan raksasa seperti itu, setiap langkah yang diambil akan mengguncang tanah. Chu Feng dan keduanya berada di depan mereka, mengatakan bahwa mereka adalah semut tidak akurat, mereka sekecil debu. Bersenandung. Tapi saat berikutnya, cahaya bersinar terang, dan pedang raksasa dengan panjang 10.000 meter dan naga raksasa dengan panjang 10.000 meter muncul bersamaan. Formasi tersebut adalah formasi yang disusun masing-masing oleh Chu Feng dan Fosun. Pedang raksasa dan naga raksasa masing-masing bertarung dengan dua binatang buas. Keduanya bertarung secara mandiri, tetapi pada saat yang hampir bersamaan, mereka dengan mudah membunuh kedua binatang ungu itu. Meskipun kekuatan tempur kedua binatang buas itu telah mencapai dewa tingkat 6, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Chu Feng dan Fosun. Setelah dua binatang buas itu mati, mereka berubah menjadi arogan dan menghilang, tetapi buah ungu tidak menghilang, melainkan terbang menuju Chu Feng dan Fosun atas inisiatifnya sendiri. Buah ini sepertinya mengenali pemiliknya, kata Chu Feng setelah memegang buah itu. Bagus sekali, siapapun yang bisa membunuh binatang itu berhak memakan buah ini. Saat Fosun berbicara, dia langsung mulai memakan buah tersebut. Melihat ini, Chu Feng tidak mengabaikannya dan menelan buah ungu dalam beberapa tegukan. Dan buah ungu ini, seperti yang dikatakan Jie Ranking, peningkatan kekuatan spiritual jauh dari sebanding dengan buah lainnya. Apalagi saat ini, tanda ungu muncul di keduanya. Dibandingkan dengan tanda lain, tanda ungu ini seperti celah di antara para prajurit yang terlalu jelas. Jejak yang diperoleh dengan mengambil buah ungu ini jauh lebih baik daripada jejak yang diperoleh dengan mengambil begitu banyak buah sebelumnya. Tetapi yang paling penting adalah saat ini, Chu Feng dan keduanya dapat merasakan bahwa pemahaman mereka telah meningkat pesat. Oleh karena itu, Chu Feng dan Fosun dengan cepat menutup mata mereka dan merasakannya dengan hati mereka. Coba gunakan peningkatan pemahaman jangka pendek ini sebanyak mungkin untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan keuntungan tambahan.
Terlalu pendek, akan lebih bagus jika ada lebih banyak. Chu Feng membuka matanya, merasa sedikit menyesal. Memang, Fosun juga membuka matanya, menggelengkan kepalanya, dan juga ingin mengatakan sesuatu. Pemahamannya memang telah sangat meningkat sekarang, tapi sayang waktunya terlalu singkat. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin untuk memahami apapun. Pada saat ini, keduanya juga menemukan bahwa gerbang formasi yang ditutup di ujung aula telah dibuka. Nona Fosun, jika kamu keluar melalui gerbang formasi itu, apakah kamu masih bisa kembali? Tanya Chu Feng. Aku tidak bisa kembali. Apakah kamu akan pergi? Fosun menatap Chu Feng. Tentu saja tidak, kata Chu Feng. Tapi tidak ada artinya tinggal di sini. Tidak ada pintu lain di sini, jadi tidak ada buah hitam, kata Fosun. Sebenarnya, itu ada, kata Chu Feng. Oh, di mana itu? Tanya Fosun. Kamu tunggu aku di sini. Chu Feng tidak mengatakannya secara langsung, tetapi meninggalkan tempat ini dan terbang kembali dengan cepat. Ketika Chu Feng kembali lagi, dia membawa lebih dari 2.000 orang yang mengikutinya, termasuk Xiao Yuewei. Chu Feng telah menjelaskan situasinya kepada mereka. Jadi setelah mereka datang ke sini, atas permintaan Chu Feng, keduanya berdiri berdampingan dan yang lainnya berbaris di belakang mereka. Tuan Chu Feng, Chu Fanfan berdiri di garis depan dengan seorang wanita, dan dia menatap Chu Feng, sedikit gugup. Jangan takut, aku di sini. Setelah Chu Feng selesai berbicara, Chu Fanfan dan wanita yang berdampingan dengannya melangkah ke aula bersama. Hanya saja setelah masuk, tidak ada binatang buas ungu yang muncul seperti yang diharapkan Chu Feng. Pada saat ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Ini berbeda dari apa yang dikatakan Chu Feng kepada mereka. Menurut apa yang dikatakan Chu Feng, selama Anda melangkah ke aula, akan ada binatang buas berwarna ungu yang muncul. Mereka tidak bisa berurusan dengan binatang ungu. Chu Feng akan maju untuk membunuhnya, dan kemudian mereka bisa pergi dari sini. Tapi sekarang, tidak ada binatang yang muncul. Masuk dua lagi. Chu Feng menduga mungkin kultivasi mereka tidak cukup, jadi mereka tidak bisa memicu kemunculan binatang ungu itu. Tetapi kultivasi bukanlah satu-satunya kriteria pemicu. Mungkin ada cukup banyak orang, mungkin juga memicu. Segera setelah itu, 2 orang lagi masuk, tetapi binatang itu masih belum muncul. Silakan, Chu Feng terus memberi perintah. Orang-orang di belakang itu juga melangkah satu persatu. Dan ketika 100 orang masuk ke aula, seekor binatang ungu akhirnya muncul di hamparan bunga. Meskipun aura binatang buas ini telah mencapai tingkat demigod peringkat 6, ukuran dan kekuatan tempurnya jauh lebih lemah daripada yang dipicu oleh Chu Feng dan Fosun sebelumnya. Chu Feng tidak membentuk formasi sama sekali, tetapi dengan jari biasa, kekuatan pesona berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas pergi, menghancurkan binatang besar itu berkeping-keping. Tapi buah ungu tidak pecah, tapi melayang ke arah Chu Feng atas inisiatifnya sendiri. Setelah itu, Chu Feng membiarkan 100 orang masuk ke dalamnya, dan benar saja, binatang ungu lain muncul. Seperti yang diharapkan Chu Feng, jumlah orang memang bisa memicu munculnya binatang buas. Kamu datang ke sini, namun, ketika binatang ungu itu muncul, Chu Feng tidak menyerang lagi, tetapi melihat ke arah Fosun. Fosun mengerti apa yang dimaksud Chu Feng, bahwa dia ingin mengambil sepotong kue darinya, dan dia tidak bertindak sok, tetapi langsung menyerang dan membunuh binatang itu. Juga berhasil mendapatkan buah ungu lainnya. Jangan ambil dulu, bawa bersama nanti, kata Chu Feng. Oke,
Fosun mengangguk. Selanjutnya, mereka yang mengikuti Chu Feng melangkah ke aula satu demi satu. Pada akhirnya, semua orang ini dimasukkan dan 23 binatang ungu dipicu. Awalnya, apa yang Chu Feng pikirkan adalah bahwa dia dan Fosun akan bergiliran untuk berbagi buah ungu secara merata. Tapi siapa yang mengira bahwa untuk 3 yang terakhir, Fosun tidak akan bergerak apapun yang terjadi dan malah keluar dari aula. Tapi setelah binatang tak menyenangkan itu muncul, itu akan langsung menyerang orang-orang di istana, jadi Chu Feng tidak punya pilihan selain bergerak. Jadi pada akhirnya, Chu Feng mendapat 13 buah ungu dan Fosun mendapat 10 buah. Semuanya, buah ini ada di sini, kamu bisa datang dan mendapatkannya, agar tidak mengira aku berbohong padamu, kata Chu Feng kepada semua orang. Dia sudah menjelaskan sebelumnya bahwa binatang ungu hanya bisa mendapatkan buah jika membunuh orang tersebut. Jadi bukan karena Chu Feng tidak membedakan mereka, tetapi mereka tidak bisa. Tuan Chu Feng, tidak perlu. Kami percaya padamu, Tuan Chu Feng, benar-benar tidak perlu melakukan ini. Jika bukan karena Anda, kami akan mati berkali-kali. Bagaimana kami bisa datang ke sini dengan selamat? Buah ungu ini seharusnya menjadi milik Anda. Semua orang menolak satu demi satu, bahkan menolak untuk memverifikasi. Aku tahu kamu mempercayaiku, tetapi lebih baik untuk mengkonfirmasi beberapa hal, kata Chu Feng. Kamu benar-benar tidak membutuhkan pahlawan muda Chu Feng, namun orang-orang itu tetap menolak. Ibu mertua, aku akan datang. Melihat ini, Xiao Yuiwei melangkah maju dan meraih buah ungu yang mengambang di depan Chu Feng. Tetapi dia menemukan bahwa telapak tangannya melewati buah ungu, dan dia tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Melihat betapa ajaibnya buah ini, Chu Fanfan dan yang lainnya menjadi penasaran dan maju untuk mencobanya, tetapi ternyata tanpa kecuali, mereka tidak dapat menyentuh buah ungu itu. Dengan cara ini, fakta bahwa buah ungu adalah hal yang diakui pemiliknya, dan hanya orang yang membunuh binatang itu yang dapat memakannya juga merupakan bukti yang meyakinkan. Tuan Chu Feng, mari kita pergi dulu. Setelah itu, semua orang melewati gerbang pesona dan pergi dari sini. Ketika mereka pergi, tanpa kecuali, selain dengan tulus berterima kasih kepada Chu Feng, mereka juga tersenyum bahagia saat pergi. Karena dia tidak hanya dengan aman meninggalkan tanah rahasia 9 surga yang terkenal, tetapi dia juga mendapatkan banyak hal dan meninggalkan jejaknya. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan peringkat tinggi, tetapi mereka telah mencapai kejayaan nenek moyang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menyukainya? Ada lebih dari 2.000 orang, dan yang berjalan terakhir adalah seorang kenalan, Xiao Yuiwei. Hati-hati, Xiao Yuiwei sepertinya sudah menduga bahwa Chu Feng masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi setelah meninggalkan kalimat ini, dia berbalik dan pergi. Setelah Xiao Yuiwei juga pergi, hanya Chu Feng dan Fosun yang tersisa di aula. Nona Fosun, ambil buahnya bersama-sama. Saat pemahamanmu meningkat, jangan mencoba memahami kekuatan spiritualmu sendiri untuk memahami isi mural, kata Chu Feng, menunjuk ke pahatan batu di sekitar aula utama. Apakah menurutmu metode pembukaan tersembunyi di mural ini? Tapi saya telah mengamati bahwa tidak ada. Karena itu, Fosun tiba-tiba membeku dan segera menatap Chu Feng lagi. Ketika kamu baru saja mengambil buah ungu pertama, kamu tidak merasakan kekuatan spiritualmu, tetapi mengamati kembali mural di aula. Itu sebabnya kamu yakin ada pintu lain? Tanya Fosun. Chu Feng mengangguk. Tidak heran, mata Fosun rumit, jika bukan karena Chu Feng, dia benar-benar merasa bahwa pintu lainnya tidak ada. Meskipun dia sudah tahu bahwa Chu Feng tidak sederhana,
Tetapi ketika ini terjadi, itu membuat hatinya rumit. Untungnya, saya menemukan cara. Ada juga rasa frustrasi yang kuat. Lagi pula, dia juga seorang jenius spiritualis dunia dengan bakat luar biasa. Siapa yang benar-benar ingin dibandingkan dengan orang lain? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.